Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Endah Puji Astuti dalam mata kuliah Etika Profesi. Ya, pada hari ini saya akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai etika bisnis ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai materi etika profesi, terus kemudian perbedaan antara profesi, profesional, dan profesionalisme. Maka untuk selanjutnya pada hari ini saya akan membahas mengenai etika bisnis ya. Saya mulai langsung saja pada slide yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai definisi bisnis ya. Jadi dalam ilmu ekonomi, bisnis ini adalah suatu organisasi yang menjual barang ataupun jasa ya kepada konsumen atau bisnis lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan yang namanya laba ya, atau mendapatkan keuntungan ataupun profit. Ya, secara historis kata bisnis ini berasal dari bahasa Inggris yaitu bisnis ya, dari kata dasar busy yang berarti sibuk ya, sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Ya, jadi dalam artian sibuk di sini adalah sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendapatkan keuntungan ya. Jadi seperti di dalam slide ya, teman-teman sudah bisa melihat mengenai definisi bisnis, yaitu suatu organisasi yang menjual barang ataupun jasa kepada konsumen untuk mendapatkan yang namanya laba. Ya, dalam ekonomi kapitalis kebanyakan bisnis ini memang dimiliki oleh yang namanya pihak swasta. Nah, bisnis dibentuk untuk mendapatkan yang namanya profit dan untuk meningkatkan kemakmuran para pemilik bisnis tersebut. Ya, jadi pemilik dan operator ya dari sebuah bisnis ini akan mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, sesuai dengan usaha atau sesuai dengan modal yang telah mereka keluarkan. Namun sebenarnya tidak semua bisnis itu mengejar yang namanya keuntungan ya, seperti misalnya adalah bisnis kooperatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya, atau misalkan institusi pemerintah yang di sini adalah bertujuan untuk meningkatkan yang namanya kesejahteraan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada 3 aspek pokok bisnis ya, dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang moral, terus kemudian dari sudut pandang hukum ya. Jadi ada 3 aspek pokok dalam dari bisnis ya, ketika dipandang dari ketiga sudut pandang yang bisa teman-teman lihat dari di dalam slide ya. Sudut pandang ekonomis ya, kalau berdasarkan sudut pandang ekonomis, bisnis ini adalah kegiatan ekonomis ya. Jadi yang terjadi di sini ini adalah interaksi antara produsen ya ataupun perusahaan dengan pekerja, terus kemudian antara produsen dengan konsumen ya, interaksi antara produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Nah, kegiatan antar manusia ini bertujuan untuk mencari yang namanya untung ya, untuk mencari laba, untuk mencari profit. Oleh karena itu, ini menjadi kegiatan yang ekonomis. Nah, pencarian keuntungan dalam bisnis ini tidak bersifat sepihak ya, tetapi dilakukan melalui interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Nah, dari sudut pandang ekonomis, bisnis yang bagus atau good business ini adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis. Ya, kemudian kalau dari sudut pandang moral ya, dalam bisnis ini harus menghormati kepentingan dan hak orang lain ya. Jadi dalam bisnis kalau dari sudut pandang moral itu berorientasi profit itu memang sesuatu yang wajar ya. Akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh ini justru akan merugikan pihak lain.
Nah, tidak semua yang bisa kita lakukan itu boleh dilakukan ya. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Nah, hal ini memang harus diperhatikan karena dengan kita menghormati kepentingan dan hak orang lain, maka kita sendiri juga tidak akan dirugikan karena menghormati dan menghargai kepentingan dan hak orang lain ini juga perlu dilakukan untuk kepentingan bisnis kita sendiri. Nah, kemudian aspek pokok bisnis kalau dipandang dari sudut pandang hukum, ya, jadi kegiatan bisnis ini terikat dengan yang namanya hukum ya. Jadi bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis itu juga terkait dengan yang namanya hukum atau terikat dengan yang namanya hukum ya, yaitu hukum dagang atau yang namanya hukum bisnis ya. Yang mana hukum dagang dan hukum bisnis ini merupakan cabang penting dari ilmu hukum yang modern. Nah, dalam praktek hukum itu memang banyak masalah yang timbul dikarenakan hubungan bisnis ya, baik itu dari taraf lokal, nasional maupun internasional ya, kan yang namanya masalah di dalam bisnis ini bisa saja timbul ya, baik itu dari segi ataupun dari taraf yang lokal, nasional maupun internasional. Nah, seperti etika, hukum ini juga merupakan sudut pandang yang normatif ya, karena menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, dari segi norma, hukum itu lebih jelas ya dan pasti ya daripada yang namanya etika, karena peraturan hukum itu ditulis hitam di atas putih dan tentu saja akan ada sanksi tertentu bila terjadi yang namanya pelanggaran ya. Jadi dari sudut pandang hukum, kegiatan bisnis ini pasti terikat dengan yang namanya hukum. Ya, itulah aspek pokok bisnis ketika dipandang dari tiga sudut pandang ya. Kalau dari sudut pandang ekonomis, bisnis ini adalah kegiatan ekonomis ya. Terus kemudian dari sudut pandang moral ya, bahwa dalam hal bisnis ini harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Dan kemudian dari sudut pandang hukum, kegiatan bisnis ini terikat dengan yang namanya hukum. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu mengenai etika bisnis ya. Jadi dalam setiap kegiatan itu ada aturan tertulis ya maupun tidak tertulis. Begitu juga di dunia bisnis ya. Ada etika yang harus diikuti agar bisnis ini bisa berjalan dengan baik ya. Hal ini biasa disebut dengan yang namanya etika bisnis ya. Di dalam slide teman-teman sudah bisa melihat ada beberapa definisi etika bisnis ya dari para ahli ya. Kalau menurut Budi Untung, etika bisnis ini merupakan pengetahuan ya tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis ya yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, secara ekonomi ataupun secara sosial ya. Jadi kemudian kalau ada juga yang mendefinisikan ya etika bisnis ini adalah acuan ya bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Teman-teman sudah bisa melihat bahwa di sini ada beberapa definisi mengenai bisnis ya. Jadi sekali lagi dalam kegiatan semua kegiatan itu ada aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Begitu juga di dalam dunia bisnis. Nah, inilah yang dimaksud dengan etika bisnis.
Ya, jadi etika bisnis ini merupakan cara ya untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Nah, tanpa etika di dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan itu akan menjadi tidak sehat, kemudian konsumen bisa dirugikan ya, terus kemudian terjadi pencemaran lingkungan ya atau menimbulkan praktek monopoli dalam perdagangan ya. Jadi etika bisnis ini merupakan pedoman ya dalam menentukan ada tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Nah, peran dari etika bisnis ini dalam sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal itu tetap sehat ya. Lebih lagi, etika bisnis ini juga dapat dijadikan standar ya bagi karyawan dan manajemen atau pelaku bisnis untuk menjalankan tugas kesehariannya dengan landasan sikap yang profesional dan profesional dan penuh tanggung jawab dan bermoral baik. Ya, itu adalah definisi mengenai etika bisnis ya. Etika bisnis dalam suatu perusahaan itu akan dapat membentuk nilai ya, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat ya dengan pelanggan atau mitra kerja atau pemegang saham dan masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai manfaat penerapan etika bisnis ya. Jadi bagi perusahaan etika bisnis ini merupakan hal yang penting ya dalam membangun kiprah perusahaan. Nah, berikut ini adalah manfaat etika bisnis ya. Yang pertama, di dalam slide sudah bisa dilihat bahwa ada beberapa manfaat dari penerapan etika bisnis, yaitu menciptakan kepercayaan konsumen, terus kemudian image perusahaan juga menjadi bagus atau menjadi baik di mata konsumen. Terus kemudian dengan menerapkan etika bisnis, maka ini juga menjunjung tinggi nilai moral. Terus kemudian dengan menerapkan etika bisnis, itu juga bisa menghasilkan profit bagi perusahaan ya. Jadi yang pertama, manfaat penerapan etika bisnis yang pertama adalah menciptakan kepercayaan konsumen ya. Jadi perusahaan ya atau bisnis yang memegang teguh etika bisnis dan nilai-nilai moral ya dalam menjalankan usahanya, ini akan menciptakan konsumen yang loyal ya, konsumen yang setia ya. Jadi loyalitas ini timbul karena adanya trust atau kepercayaan dari konsumen ya, bahwa perusahaan itu tidak akan melakukan kecurangan ataupun hal-hal yang negatif yang dapat merugikan perusahaan ya. Jadi perusahaan yang memiliki kejujuran ya dalam mendapatkan ini akan mendapatkan manfaat ya, yaitu adalah dalam bentuk kepercayaan dari konsumen. Bukan saja konsumen ini akan menjadi loyal, tetapi mereka ini juga akan merekomendasikan bisnis kita atau bisnis tersebut kepada orang lain ya. Jadi yang manfaat pertama dari etika bisnis adalah menciptakan kepercayaan dari konsumen. Kemudian manfaat penerapan etika bisnis yang kedua ini adalah image perusahaan ini tentu saja akan menjadi baik ya di mata konsumen ya. Jadi citra perusahaan yang baik ini akan mendapatkan tanggapan yang positif ya dari konsumen. Ya, dengan adanya respon positif dari konsumen, maka perusahaan ini akan dikenal ya, akan dikenal dan produknya tentu saja akan mengalami peningkatan yang namanya penjualan ya. Jadi perusahaan yang menerapkan etika bisnis ini sudah seharusnya akan memiliki image ataupun citra yang baik
dan membuat pelanggan ini terus bertambah ya. Dengan cara ini perusahaan ini akan terus berkembang dan mencapai target dengan sukses. Kemudian manfaat penerapan etika bisnis yang ketiga itu adalah menjunjung tinggi nilai moral ya, menjunjung tinggi nilai moral. Ya, jadi nilai moral ini selalu berkaitan dengan yang namanya etika bisnis ya. Bahkan ini akan memberikan efek ya kepada perilaku dan moral karyawan di dalam perusahaan. Nah, nilai ini sendiri akan membuat perusahaan itu akan menjadi lebih unggul. Nah, kemudian manfaat penerapan etika bisnis yang berikutnya yaitu menghasilkan profit ya, menghasilkan profit bagi perusahaan ya. Dengan tingginya kepercayaan konsumen ya terhadap bisnis yang orang jalankan, ini akan menaikkan citra perusahaan dengan didukung dengan adanya misalkan motivasi karyawan juga menjadi bagus, maka tidak sulit bagi perusahaan untuk menghasilkan profit yang signifikan ya. Jadi perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan membuat pelanggan itu percaya ya dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Hal ini terjadi karena pelanggan ini telah menaruh kepercayaan secara penuh ya. Jadi itulah manfaat dari penerapan etika bisnis. Yang pertama adalah menciptakan kepercayaan konsumen, terus kemudian image perusahaan itu menjadi baik ya di mata konsumen, terus kemudian menjunjung tinggi nilai moral dan menghasilkan profit bagi perusahaan. Dan memang sudah seharusnya di dalam menjalankan sebuah bisnis kita harus menerapkan yang namanya etika bisnis